Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Agak serak suara karena baru ngisi webinar tadi. Ngisi webinar 2 sesi dari jam 9.10 1 sampai jam 3. Sekarang sambil nunggu sholat asar, mau bacain curhat ya. Kita ketemu lagi di segmen curhat. Ada yang curhat dari seseorang ya. Saya bacain ya teman-teman ya. Assalamualaikum Bang, sebelumnya terima kasih ya sudah menjadi bagian solusi dari banyak orang katanya. Amin. Udah follow Kang Zen dari lama banget dan banyak dapat insight. Semoga jadi amal jariah. Amin, terima kasih, dan juga buat yang nyimak juga mudah-mudahan jadi solusi atas kehidupannya ya, dan jadi berkah juga. Oke, saya mau curhat Bang katanya. Saya suka atau mungkin kagum aja kali ya sama seorang ikhwan ya, sama cowok ya, berarti sahabat kita yang curhat ini adalah perempuan, suka sama seseorang. Saya cuma beberapa kali ketemu dan gak pernah ngobrol ya, cuman beberapa kali ketemu gak pernah ngobrol, tapi gak tahu kenapa ada rasa tertarik sama beliau. Kami kerja di bawah yayasan yang sama tapi beda kantor doang katanya. Karena saya tidak bisa mengendalikan, akhirnya saya sering kepoin dia di IG dan di FB ya. Saya sadar itu salah, tapi nggak tahu kenapa nafsu saya mengalahkan saya sendiri. Saya save nomor dia karena dulu saya ada keperluan urgent dan harus ngontak beliau. Ternyata beliau save kontak saya juga. Saya baru tahu setelah beberapa bulan kontak beliau. Lalu saat ini saya hapus nomor beliau karena tiap bikin status WA selalu berharap beliau muncul. Saya juga udah blok IG beliau padahal nggak ngefollow. Apakah tindakan saya sudah benar? Saya sama sekali tidak menjalin komunikasi apapun, cuman ngamatin dari jauh, ngamatin pas di gedung atau di sosmed. Gimana ya biar hilang rasa kagum ini? Takut banyak zinanya, zina mata, zina pikiran, zina hati. Dan dalam waktu yang sama, teman kerja saya juga suka beliau, sangat terlihat jelas. Aduh, saya nulis ini karena melihat Bang Zen buka sesi curhatan di YouTube. Iya, boleh banget teman-teman yang kira-kira punya problematika dan dilema dalam hidupnya, bingung mau curhat ke siapa, takutnya dia pun ikut merasakan dilema karena dia ada di posisi yang sama. Boleh banget buat direct message ke saya ya, ke Instagramnya Zen Permana. Follow dulu aja, jangan lupa. Nah, buat yang teman-teman nonton boleh subscribe ya, dan nyimak dan nge-like dulu kalau teman-teman suka video ini. Soal rasa suka, sebetulnya udah saya banyak bahas nih tentang bagaimana mengelola rasa suka jika jatuh cinta, apa yang terjadi ya. Udah saya bahas dengan detail. Nanti saya akan kasih link videonya di bawah supaya teman-teman paham bahwa buat saya sebetulnya yang dilakukan sahabat kita ini memang buat saya terlalu lebay ya, sampai harus ngeblok, ngehapus kontak. Toh ternyata sama sekali nggak ada hubungan dan nggak ada kontak ya, sebenarnya nggak masalah, aman-aman aja gitu ya. Menurut saya agak terlalu lebay, menurut saya loh ya. Tapi gini, kalau ternyata sahabat kita ini dalam rangka menjaga dirinya supaya dia tidak terobsesi si lelaki ini, sampai lebih terobsesi pada laki-laki ini daripada cinta sama Allah ya, lebih condong hati ini untuk mengingat dia daripada mengingat Tuhan ya, itu boleh ya. Itu artinya si sahabat kita ini, si akhwat ini betul-betul sangat menjaga dirinya, sangat menjaga kesolehannya, dan itu perlu kita apresiasi dan hargai. Walaupun tadi kalau dari komentar saya terlalu lebay, karena ada cara lain untuk mengatasi hal itu. Mengelola rasa itu ada cara yang lebih baik, dan nanti saya share di kolom di bawah ya. Artinya gini, relasi yang wajar, relasi yang tidak ada rasa ingin memiliki, rasa kepemilikan, atau yang kemudian mengumbar-ngumbar sampai kita menuju atau mendapatkan kenikmatan, itu masih nggak masalah. Saya ulangi lagi ya. Kalau kemudian relasi sama lawan jenis tidak membuat kita ingin merasa memiliki seseorang, satu, atau relasi ini tidak membuat kita mendapatkan
mengulang-ulang relasi sama lawan jenis karena kita kemudian akan mendapatkan kenikmatan tertentu dengan berinteraksi sama mereka atau dia, itu masih nggak masalah dan masih wajar ya. Jadi kalau misalkan sahabat kita ini dapat kenikmatan dari melihat wajahnya, dapat kenikmatan sehingga bawaannya tuh pengen ngelihat terus karena dengan melihat tuh dapat kenikmatan, dengan melihat status WA-nya dapat kenikmatan. Nah itu perlu dihindari memang, betul. Tapi kalau ternyata udah jarang, nggak sama sekali nggak berhubungan, nggak kenal-kenal amat, nggak ada masalah sih, sewajarnya juga nggak masalah ya. Tapi memang tadi ya, kalau sahabat kita memang dalam rangka menjaga diri supaya tidak terobsesi kan, karena kalau dalam Islam itu namanya ilah ya. Makanya kita kalau bersaksi, bersahadat itu jelas ya, tegas ya. La ilaha illallah. Tiada ilah, artinya tiada kecondongan hati melainkan hanya Allah. Tiada kecenderungan obsesi melainkan hanya Allah. Jadi kalau kita ternyata lebih cenderung dan lebih terobsesi sama sesuatu selain Allah, itu lagi menyalahi syahadat kita, la ilaha illallah. Ada yang sampai menjaganya detail ke arah situ, karena yang dimaksud ilah adalah sesuatu yang membuat kita condong terhadapnya, sesuatu yang membuat kita terobsesi terhadapnya. Jadi buat sahabat kita ini boleh banget melakukan hal itu wajar. Walaupun kalau menurut pandangan saya itu lebay aja lah. Padahal masih ada cara lain kok dalam langkah mengelola perasaan itu. Tapi yuk sama-sama kita doakan sahabat kita ini juga kemudian akan disegerakan ya, dan kemudian Allah jodohkan dengan orang yang bahkan sebetulnya dikagumi sedikit, membuat langsung dia datang untuk menikahi ya. Jadi rasa kagumnya emang nggak masalah. Orang punya kelebihan dan kita jelas tahu kelebihannya apa dan kita kagum sama kelebihan itu kan boleh. Tapi tadi kalau kekaguman itu membuat kita ingin memiliki dia, satu, dan juga kedua mendapatkan kenikmatan hasil stalking kepada dia, itu yang jangan ya. Kalau cuman kagum nggak masalah, nggak apa-apa, masih normal dan aman gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman kebayang dari diskusi kita atau curhatan sahabat kita dan dapat insight ya. Kalau teman-teman ada yang relate, jangan lupa like dong video ini atau share ke orang-orang yang mungkin butuh video ini. Dan jangan lupa subscribe kalau teman-teman ternyata belum subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.